Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrahli sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, malam ini kita berjumpa lagi di channel yang sama, di acara yang sama, yaitu ngaji online malam Jumat. Yang luar biasa, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan yang kedua di kajian yang sama ya, tentang tuntunan sholat ya, yang merujuk pada kitab Safinatus Sholah. Yang mana kemarin sama narasumber Kang Abi telah dibahas secara global. Nah hari ini akan secara spesifik, yang insya Allah tema kali ini adalah bersuci ya dari najis dan hadas ya, atau bisa dibilang yaitu toharoh ya. Alhamdulillah malam ini berkenan beliau juga hadir, luar biasa. Assalamualaikum Kang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat-sehat luar biasa. luar biasa. Uh, untuk kali ini kita gimana nih? Mau bahas apa Kang Abi? Ya, kita akan bahas tentang najis, Mas. Najis ya, fokus ke najis berarti ya. Oke, najis. Ya. Najis dan cara mensucikannya. Najis dan cara mensucikannya. Luar biasa. Monggo silakan bagi teman-teman bisa di-share ke grupnya, ke temannya, ke saudaranya dan sebagainya. Malam ini kita akan belajar ngaji tentang bersuci dari najis dan hadas ya, dan hadas, yang mana berdasarkan kitab Safinatus Sholah. Alhamdulillah Kang Abi ya, minggu kemarin luar biasa, banyak antusias teman-teman yang bertanya, menyimak dan sebagainya, luar biasa. Nah, nantinya mudah-mudahan untuk kali ini juga demikian, mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman, kemudian juga bisa mungkin ada yang bertanya. Kemarin itu ada satu pertanyaan yang belum dijawab karena beliaunya nggak ikut online, jadi nanti kita akan menjawab satu pertanyaan. Nanti tak cari pertanyaannya. Itu ada kemarin ibu-ibu nggak salah yang tanya, cuma pas waktu kita selesai, jadi belum sempat terjawab. Oke. Mungkin apa langsung dimulai atau gimana Kang Abi? Oke. Ya. Oke, saya serahkan ke jenengan sudah. Oke. Monggo Kang Kita Abi. mulai, guys. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla quwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, tasliman rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga di malam yang berbahagia ini kita ya, saya Mas Mujib dan teman-teman bisa bertemu di Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Kita malam ini akan membahas tentang pembagian najis dan cara mensucikannya. Kategori najis juga dan cara mensucikannya. Jadi ada istilah najis, ada istilah hadas ya. Jadi najis dan hadas itu dua hal yang berbeda. Kalau najis itu lebih bersifat fisik, sedangkan hadas lebih bersifat abstrak, tidak kelihatan ya. Jadi najis kemarin sudah kita bahas, ada 11 jenis najis ya kemarin. Ada darah, ada bangkai, ada nanah, kemudian muntah-muntahan, itu termasuk jenis daripada najis. Kemudian ada hadas ya. Hadas itu secara umum dibagi menjadi dua,
hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu bisa disucikan dengan wudhu, dengan kalau tidak wudhu dengan air, kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Kemudian hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi besar, ya, dengan mandi besar dengan air. Kalau nggak ada air bisa digantikan dengan tayamum. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis najis, ya teman-teman, jenis-jenis najis. Jadi najis itu secara umum dibagi menjadi dua. Okay. Jadi sebelum masuk ke substansi, kenapa kok kita itu perlu suci? Nah, ya, perlu suci. Itu tidak kelihatan dari sini. Saya pakai laptop aja, wes. Jadi substansinya adalah kelihatan. Mana? Ya. Jadi ada najis, ada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Kemudian kenapa kok kita sebagai orang Islam perlu bersuci? Itu substansinya karena kita mau menghadap Allah, ya. Kita mau ibadah, itu kita perlu suci. Berbeda dengan makhluk lain, itu mereka tidak perlu suci. Okay. Karena kita mau ibadah, sholat, membaca Al-Quran, megang Al-Quran, itu substansinya adalah ibadah. Maka perlu suci. Okay. Ini bisa diperbesar, Mas Mujib. Apa tulisan saya itu? Ini bentar. Kalau nggak bisa, resen materi. Nah, saya buka di laptop. Bukan sayanya tulisannya. Ya. Jadi dasar daripada bersuci itu dari sebuah hadis. Okay. Hadisnya Kanjeng Nabi bersabda, An Abi Malik Al-Asy'ari, Kanjeng Nabi berkata, At-tahuru syatrul iman. Jadi bersuci itu separuh daripada iman. Bersuci atau kebersihan itu setengah daripada keimanan. Jadi orang bersuci itu menunjukkan separuh daripada keimanan. Artinya semakin orang itu suka bersuci, suka wudhu, itu menunjukkan dia peduli dengan iman. Semakin seseorang itu peduli dengan wudhu, berarti dia semakin peduli untuk merawat keimanan. Begitu. Oke. Kemudian secara umum, najis itu dibagi menjadi dua. Oke. Yang pertama adalah najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa najis ainiyah itu? Jadi najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Jadi najis yang memiliki fisik. Itu namanya najis ainiyah. Seperti kotoran, ya, kotoran hewan, air kencing, air seni, darah, muntah, termasuk homer, minuman keras, itu masuk dalam kategori najis, ya. Itu namanya najis ainiyah. Najis yang kelihatan oleh mata. Jadi bisa dilihat oleh mata, namanya najis ainiyah. Yang kedua namanya najis hukmiyah. Najis secara hukum. Yaitu najis yang tidak memiliki warna, bau dan rasa. Tidak kelihatan. Tidak ada wujudnya.
Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Sedang najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada wujudnya, tapi secara hukum masih berupa najis. Oke. Jadi setelah kita membersihkan sebuah kotoran, ada bekasnya, ya. Artinya tidak nampak, tidak ada bau, tetapi masih ada najisnya. Contoh lagi, ada anak, ada apa itu? Ompol, ya. Ompolnya udah kering, tidak kelihatan. Itu namanya najis hukmiyah. Jadi secara dohir tidak kelihatan najis, tapi ini tadi ada kencingnya, ada air seni di sini, tapi udah kering kena angin. Itu namanya najis hukmiyah. Najis yang tidak ada wujudnya, tetapi secara hukum masih dihukumi najis. Kemudian yang ketiga, okay, itu secara umum ya, dibagi menjadi dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kemudian secara kategori, najis itu dibagi menjadi tiga. Okay. Naik Mas Mujib. Secara kategori dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, biasa dikenal dengan najis ringan. Yang kedua disebut dengan najis mutawasitoh, najis tengah-tengah. Yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah, apa najis mukhaffafah itu? Nah, okay. Jadi najis mukhaffafah adalah wal muhaffafatu baulu sobi alladzi lam yat'am ghaira labani walam yablu al haulaini. Jadi najis muhaffafah adalah air kencingnya anak kecil yang belum makan selain ASI dan umurnya belum genap 2 tahun. Jadi ada anak kecil hanya minum susu ibu, hanya minum ASI, kemudian belum makan apapun dan usianya belum genap 2 tahun. Itu namanya najis mukhaffafah. Kayaknya jarang sekarang ya. Artinya ada anak yang memiliki najis mukhaffafah, ini kayaknya jarang. Karena anak sekarang itu selain ASI sudah dikasih apa namanya itu roti, dikasih asupan apa dan lain sebagainya. Nah, kalau ada najis mukhaffafah seperti ini, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Jadi misalkan anak ini kencing di tempat tidur, di kasur lah katakan. Ada anak umur kurang dari 2 tahun dan belum makan nasi tadi itu, belum makan selain ASI, itu kencing di atas kasur. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup disirat-sirat, di apa ya? Dicipratkan. Apa dicipratkan Mas Ujib? Dicipratkan air, jadi mengambil air, kemudian diciprat-cipratkan ke tempat najis tadi itu. Halo Mas Ujib. Halo. Ya, jadi dicipratkan ke tempat najis itu dan pastikan airnya ini melebihi najisnya, ya. Jadi jangan sampai najisnya banyak kemudian airnya hanya sedikit. Jadi airnya harus lebih banyak daripada najisnya, begitu, ya. Airnya harus lebih banyak daripada najisnya. Yang kedua disebut dengan najis mutawasitoh, najis sedang, najis tengah-tengah. Definisinya najis mutawasito adalah wal mutawasito tu sairu najasati.
Najis mutawasito adalah semua jenis najis selain najis mukhafafah dan najis mughaladoh. Najis terkena kotoran, najis tinja, najis air seni, najis muntahan, terkena darah, terkena kotoran hewan. Itu namanya najis mutawasitoh. Ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis ainiyahnya, kemudian dibasuh dengan air suci dan mensucikan. Dan airnya mengalir. Ya. Dan airnya mengalir. Jadi caranya itu. Pertama, menghilangkan najis ainiyahnya. Jadi misalkan lantai terkena kotoran ayam. Jadi kotorannya harus dihilangkan dulu dengan sepet, dengan kain atau dengan apapun lah. Dihilangkan. Ketika sudah wujudnya najis tidak kelihatan. Nah, ketika najis wujud najisnya sudah tidak kelihatan, ini yang ada namanya najis hukmiyah. Tinggal najis hukmiyahnya. Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah ini? Disiram dengan air. Disiram dengan air, airnya mengalir. Maka suci jadinya. Okay? Di lantai, di baju juga sama. Ketika ada baju, celana terkena najis, terkena pipis, terkena kotoran, maka dihilangkan dulu najisnya. Setelah itu, setelah tidak kelihatan, baru disucikan najis hukmiyahnya. Oke. Jadi najis itu punya sifat. Sifatnya najis itu warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan bau. Kok ada warnanya? Kok ada rasanya? Kok masih ada baunya? Itu najisnya masih ada. Okay? Najisnya masih ada. Jadi pastikan hilang 3 sifat najis ini. Warna, rasa, dan baunya betul-betul hilang. Gitu. Okay? Jadi setelah menghilangkan najis, okay. Setelah menghilangkan najis, tengi Bu Edo. Ya, cik ngisi materi ini. Jadi begitu teman-teman, cara menghilangkan najis mutawasito. Jadi dihilangkan ainun najasah, najis yang kelihatan, pastikan hilang. Setelah itu baru disiram dengan air. Itu untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, adalah najis mughaladoh. Najis berat. Apa namanya najis mughaladoh itu? Yaitu najisnya anjing dan babi. Jadi anjing, babi itu termasuk najis mughaladoh, termasuk anaknya. Anaknya anjing dengan anjing, anaknya babi dengan babi, atau anak keduanya. Anaknya anjing dengan babi, anaknya babi dengan anjing. Itu namanya najis mughaladoh. Oke. Bagaimana cara mensucikannya? Untuk najis mughaladoh ini, cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali, salah satunya ditambahkan dengan debu. Nah, membasuh 7 kali ini setelah menghilangkan najis ainiyahnya. Jadi hampir sama dengan yang kedua tadi, dihilangkan dulu ainun najasah, wujud najisnya dihilangkan dengan sepet, dengan kayu, dengan apapun, dengan tisu. Setelah itu, setelah hilang, baru disiram 7 kali, 7 kali, dan
di salah satu basuhan, di yang ketiga atau yang keempat ditambahkan dengan debu, ya, ditambahkan dengan debu. Setelah ditambahkan dengan debu, di apa ya, dikosoi atau disikat atau di apa, intinya supaya bersih, ditambahkan sabun tidak apa-apa, itu memastikan bahwa najisnya betul-betul hilang itu, oke. Itu pembahasan kita malam hari ini, Mas Mujib, ya. Halo, halo. Ya, halo tes, halo. Siap. Masuk suaranya? Iya, masuk, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman luar biasa ya. Singkat, jelas, dan padat tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lain nanti bisa ditanyakan. Saya mau review gini dulu. Kemarin kita sempat membahas secara global, kemudian ada yang bertanya secara live. Akan tapi kemarin ada satu peserta yang bertanya ketika live sudah ini selesai. Ini saya bacakan ya pertanyaannya. Materinya harus Gini, nyamping ya, ini materinya nggak full. iya, ini potret ini. Materinya harus nyamping berarti ya. Aku. Nggih, Tapi harus kalau di landscape. HP bagaimana? Landscape berarti ya. Sama seperti itu. Nggih, harusnya landscape nggih. Ini saya mau baca ini Kang Abi ya yang kemarin dari Julaika Ahmadi. Nah, ini pertanyaannya yaitu kalau kita terluka terus ada darah, apakah itu najis? Terluka. Kalau Iya, kita terluka terus ada darah, apakah itu najis? iya. Jadi darah luka itu najis. Darah segar lah. Darah. Ya. Oh, berarti kategori najis ya. Cuma berarti Iya. cara Jadi darah mensucikannya cuma di ini aja ya, di air ya, dihilangkan kasih dulu. dihilangkan. Nah, apa tadi darahnya di kalau jadi kan gini, kalau airnya banyak itu ya kayak airnya banyak kayak di sumur gitu ya langsung disiram enggak apa-apa. Kalau airnya Iya. sedikit itu darahnya dibersihkan dulu dengan tisu, dengan gombal atau dengan apa. Setelah itu disiram pakai air sampai betul-betul tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Iya. Seperti itu. Kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak kayak di sungai, yo langsung masukkan ke sungai, ya nggak apa-apa kan gitu asli. Iya. Ya, terus apa kalau seandainya itu ini ya, kalau kita mungkin terkena pisau atau apalah benda tajam yang otomatis kan darahnya mengalir. Nah, itu berarti kita harus berupaya untuk menghentikan darahnya yang mengalir ya. Kemudian sambil dibersihkan, yang penting intinya ya berarti darahnya harus berhenti mengalir dulu ya berarti ya Kang Abi ya. Ya, jadi kalau di apa itu di PMR dulu kan di pramuka itu kan kalau kena darah kan ini kan Mas. Iya. Kalau kena darah, kalau tangan kita luka itu diangkat melebihi jantung gitu ya. Ya. Diangkat melebihi jantung. Itu supaya darahnya tidak terpompa naik gitu. Dan itu memang betul. Diangkat Ya. dulu, ya sambil dibersihkan tidak apa-apa. Artinya nggak harus menunggu berhenti betul. Sambil begini Ya. dibersihkan. Gitu. Untuk Siap. memastikan ketika sudah tidak ada darahnya, sudah berhenti, bisa dengan tisu, dengan kain dibersihkan. Setelah itu disiram dengan air untuk memastikan betul-betul suci, bersih dari najis darah tadi itu. Iya. Itu. Alhamdulillah loh. Jelas dah. Ini sambil nungguan ini. Mungkin banyak ini ya. Masih pengajian mungkin ya. Tapi enggak kayaknya apa-apa. besok Nanti malam Sabtu aja besok. Kayaknya malam Jumat banyak undangan ini kayak. Iya, ini Malam malam Sabtu Jumat aja. nih banyak tahlilan yasinan nih.
Iya, malam Sabtu Tapi aja. kayaknya iya, minggu depan ini sudah masuk bulan puasa ini. Kayaknya Oh loh ya. iya. Kayaknya tanggal berapa ya puasa ini? Ya nanti lihat kondisi Kang Ya Abi ya. Sabtu Minggu. Iya. Iya. Oke, ini sambil nunggu yang lain bertanya, ini saya cuma menggarisbawahi yang pertemuan kemarin kan. Hari ini kan kita bahas tentang najis. Kemarin itu tentang materi yang tentang ini, yang membatalkan wudhu ya kalau nggak salah ya. Ada soal wudhu ya. Kan kalau wudhu Oke. kan keluarnya dari kubul dan dubur kalau tidak salah ya. Itu yang Oke. bikin membatalkan wudhu. Nah, sedangkan najis ini kalau misalkan kita kena najis kan tidak membatalkan wudhu. Kalau kena najis Bagaimana? ini ya. Bagaimana? Bagaimana? Kalau Bagaimana? yang membatalkan wudhu itu kalau keluarnya sesuatu dari apa kubur Ya. dan dubur ya. Nah, Ya. akan tapi kalau kita kena, misalnya kita sudah punya wudhu ini, terus kita kena Ya. najis, misalnya kena kencingnya anak atau mungkin Anak. kita Ya. menginjak Kotoran. kotoran, itu kan Iya. tetap dihukumi najis, tapi wudhunya kita belum batal. Iya, Ya, betul. Tidak nah, membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. tapi membatalkan sholat. Kalau sholat tetap batal. Oh Kalau ya, wudhu tidak batal. berarti kalau misalnya kita kena itu tadi najis, kemudian kita bersihkan, tapi kita masih punya wudhu, terus sholat itu sah nggak? Berarti Ya sah. Ya sah ya. sah. Iya, kan dibersihkan dulu najisnya. Walaupun itu najisnya najis mughaladhah, Ya sama. sama ya. Sama. Najis najis hukmiyah, najis mughalah itu sama. Oke. Nah ini, soalnya mungkin mungkin kalau saya sebagai orang awam atau mungkin banyak teman-teman yang lain kan terkadang dianggap pokoknya kena kotoran apa ya anggap wudhunya batal lah. Ya mungkin mungkin itu juga Iya, suatu kebanyakan. apa ya, kehati-hatian kayaknya. Lebih baik Iya, wudhu lagi betul. lah, Ya bagus kan ya. wudhu lagi. Bagus itu Mau, kehati-hatian. iya, airnya masih banyak melimpah maksud saya. Ya, Iya. ya. Mm-mm. Ya. Ternyata Aman ternyata itu, nggak apa-apa. nah betul. Tidak. Ternyata setelah kita belajar ngaji ini, ternyata anu ya, apa namanya? Islam itu sangat mudah ternyata ya. Iya, Yang tidak. yang menurut saya bagi saya ini orang awam ini, saya kira pokoknya kalau saya kena najis lah apalah, setelah saya bersihkan ya wudhu lagi lah. Ternyata nggak harus seperti itu. Ternyata yang penting najisnya hilang, yang penting kita wudhunya nggak batal karena keluar sesuatu dari kubul dan dubur, berarti kita masih sah wudhunya dan masih bisa Oke. sholat. Nah, Iya, alhamdulillah. betul. Alhamdulillah ya, semakin kita belajar itu apa ya, menyenangkan, terus ternyata berislam itu mudah kayak. Mudah. Iya. Mudah ya. Nah, terus ini nih, sambil nyimak yang apa, sambil nunggu yang lain nih. Oh, ini ada yang masuk Bu Mami Tri Tsunami. Ada ini, belinya bertanya, maaf Kang Abi, apa ada doa untuk menghilangkan najis? Doa menghilangkan najis. Maksudnya gimana? Oh, iya. Mungkin misalnya kalau mungkin ya Iya. beliaunya kena air liur anjing atau apalah, kan mughaladhah, apakah mungkin ada doa khusus lah kalau kita kena najis, apa cuma langsung dibersihkan selesai atau ada mungkin doa-doa khusus lah? Oke. Ya, terima kasih nggih. Jadi Bu Mami kalau najis itu dibersihkan nggih. Dibersihkan dulu kemudian disucikan. Dibersihkan dan disucikan. Jadi artinya bukan doa, ya kita bersihkan dulu. Nah, mungkin ketika sambil membersihkan itu sambil doa gitu enggak apa-apa. Artinya ada najis, ada hadas. Ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya itu sama-sama menjadi pencegah daripada ibadah. Jadi kalau kita ada najisnya, ada hadasnya, ini tidak boleh ibadah. Ibadah sholat, baca Quran itu tidak boleh. Kita punya hadas kecil, hadas besar,
punya najis, megang Quran enggak boleh. Karena megang Quran itu ibadah. Buka-buka Quran, baca Quran itu ibadah. Okay? Jadi persamaannya hadas dan najis itu. Perbedaannya dari sisi bentuk. Itu kalau najis itu berwujud, kalau hadas tidak berwujud. Okay? Kalau hadas itu tidak berwujud, kalau najis berwujud. Contoh, hadas besar, kan tidak kelihatan. Dia menyatu dalam diri kita. Hadas kecil, kan tidak kelihatan. Kemudian kalau najis kelihatan, kotoran, air tinja, air pipis, air seni, kemudian muntah, darah, itu kan najis, kelihatan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya untuk menghilangkan hadas itu harus urut, harus tertib. Contoh, hadas kecil itu untuk membersihkannya ada 6 tahapan ya. Niat dengan cara wudhu kan, menghilangkan hadas kecil dengan cara wudhu. Niat, wudhu itu kan urutannya ada 6. Rukunnya ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan, membasuh sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian tertib. Ya. Telinga itu tidak rukun, ya. Tidak rukun. Kita ulangi, niat, membasuh muka, kemudian membasuh rambut kepala, niat, muka, wajah, kemudian tangan ya. Yang ketiga, yang keempat membasuh rambut kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib urut. Jadi harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Itu untuk membersihkan hadas. Termasuk mandi besar. Itu rukunnya 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu juga harus urut. Tidak boleh dikerucuki dulu, niatnya belakangan. Tapi kalau membersihkan najis, ya tidak harus, bahkan tidak harus niat. Jenengan ada kotoran di lantai dibersihkan itu nggak harus niat. Pokok dia bersih, nggak ada wujudnya, disiram selesai. Nggak niat tetap dapat pahala karena membersihkan najis. Niku ke? Mungkin doanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah. Niat membersihkan. Ya gitu. Oke. Saya baru ini ya, iya ya, najis sama hadas. Iya bener, Mak. Bener. Kalau yang memang ada najis, ada. Butuh niat yang tertentu memang hadas ya. Karena kan ada doanya. Kayak hadas kecil berarti doa wudu. Tangannya kena darah, mau kita bersihkan kan nggak harus niat. Itu namanya najis. Ya dibersihkan aja supaya hilang gitu aja. Iya bener. Itu. Iya bener sekali itu. Saya baru connect najis hadas. Oh iya bener juga. Makanya kalau hadas kecil berwudu itu dan niat wudunya, doanya setelah wudu, kemudian kalau hadas besar juga ada niatnya, ya kan? Iya. Terus saya ini mau sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, monggo teman-teman silakan bertanya ya. Sambil mungkin ada yang masih ngetik, saya mau bertanya gini Kang Abi ya. Terkait anjing ya, kan tidak bisa dipungkiri memang ya walaupun kalau non muslim iyalah kalau bukan muslim, tapi kalau yang muslim kan ada juga yang kalau yang tinggal di pegunungan melihara anjing. Nah, atau bahkan juga ya artis-artis Indonesia juga bahkan memelihara anjing lucu-lucu ya kayak kucing lah ya. Pertanyaannya adalah biasanya sih kalau anjing identik dengan air liurnya. Terus bagaimana dengan bulunya? Apakah itu juga itu dianggap najis mughaladhah dan kita harus wajib membasuh 7 kali yang salah satunya dengan tanah atau bagaimana hukumnya? Ya, saya lihat dulu kayak ada nggak ya.
bulunya. Penasaran saya. Banyak orang cek gampangnya dia mungkin memelihara anjing, megang Nah, gitu. melihara anjing. Ya walaupun saya sendiri lucu kayak kucing nih. Mm-mm. Ada nggak gitu ya? Ya, apakah cuma kategori di air liurnya saja atau hanya mungkin kalau bulunya mungkin dimaafkan atau bagaimana ini? Aduh. Monggo teman-teman yang lain juga bisa bertanya, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan dikasihkan solusinya. Karena sangat penting sekali ya untuk pembahasan najis dan hadas ini. Karena segala sesuatu kalau kita melakukan ibadah, terutama sholat, ya berarti kita harus suci dan harus bersih. Karena untuk menyempurnakan sholat kita. Oke, sambil Kang Abi mencari referensinya karena biar pas ya. Biasanya kita kalau di rumah yang punya anak kecil, pasti itu lah. Banyak sekali najisnya ya. Terutama yang untuk ompol-ompol ya kan. Yang punya anak kecil punya ompol lah itu Ya. pasti ya. Dan itu memang ya apa ya istilahnya. Ujiannya kita itu bagaimana kita berteman dengan najis setiap hari tapi kita tahu bagaimana cara membersihkannya. Silakan bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, silakan ditulis kolom komentar saat live ini atau jika nanti live sudah berakhir, Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa tetap aja ditulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab di Ya. Jadi Mas Mujib untuk anjing tadi itu seluruh anggota tubuh daripada anjing itu Oke. najis. Najis. Kalau Nah, air liur itu kan ini ada yang ketika bertanya yang lain dia Kang Abi. Punya saya di eh. pending dulu. Oh iya, monggo. Halo Kang Abi, masih Oke, standby? siap. Oke, siap. Punya saya pending dulu. Ini ada yang bertanya soalnya. Oke, monggo, monggo. Ini dari Ibu atau Mbak ini, Juliet nih. Oke. Ustadz, kalau kalau di tempat saya musolanya nggak boleh dikasih karpet. Katanya takut kalau ada kotoran hewan, misal cicak, kita nggak tahu. Terus pertanyaannya apa ini ya? Iya, Cuma gini iya, aja. coba mungkin Cuma gitu aja. tanya lagi. Oh iya. Iya, Gimana Mbak Juliet ini? Pertanyaannya gimana ini? Apa mungkin pendapatan jenengan mungkin kalau di tempatnya musolanya Bu atau Mbak Juliet ini nggak boleh dikasih karpet, katanya takut kalau ada kotoran hewan, misal cicak kita nggak tahu. Nah, iya. ini nggak berlanjut mungkin gini, mungkin kalau seandainya dikasih karpet kemudian kita nggak tahu itu ada Bagaimana? kotoran cicak karena kecil atau mungkin nanti apa istilahnya ya nggak kelihatan itu bagaimana hukumnya kita saat sholat itu? Oke. Ya. Jadi kembali pada prinsip dasar tadi. Jadi najis itu kan harus disucikan. Cara Ya, mensucikannya yang paling banyak itu yang kedua, Mas Mujib. Najis ya. mutawasitoh. Najis Hmm, tengah-tengah. Jadi ainun najasa atau wujud najis harus dihilangkan dulu. Setelah itu baru disiram dengan air. Nah, mungkin maksudnya kalau maksud pengurus nggak dikasih karpet itu kalau ada karpetnya itu kan jadinya ketika ada kotoran itu membersihkannya kan sulit gitu mungkin. Atau mungkin karpet yang model berbulu itu. Jadi ketika ada
kotoran cicak itu masuk kan nggak kelihatan. Mungkin seperti itu. Dalam rangka untuk berhati-hati, okay? Untuk berhati-hati. Nah, karpet itu ya ada manfaatnya juga untuk jamaah supaya jamaah nyaman duduk berlama-lama di musola di masjid. Itu tujuannya takmir atau pengurus musola itu. Nah, adapun kehati-hatian tadi itu membuat jamaah tidak nyaman kan, karena tidak ada karpetnya akhirnya dingin. Ya, Karena dingin akhirnya nggak masuk angin. jadi alasan masuk angin. Akhirnya buat alasan untuk tidak ke musola atau ke masjid. Iya, ya, benar 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 Kalau benar itu. kalau hemat kami lebih baik tetap dikasih karpet. Nanti kalau ada kotoran ya dibersihkan. Gitu. Iya. Siap, Kalau siap. telaten habis makan diluntung, habis sholat diluntung. Tapi Iya, kalau telaten, di vacuum cleaner. namun iya kayaknya gitu, oke? Siap, Cukup. siap. Baik, terima kasih. Semoga puas nggih Mbak Juliet. Sekarang ini ada lagi Kang Abi dari saudara kita Aura Biru nih saya tampilkan. Dari Aura Biru. Wah, ini auranya bangsawan nih, darah biru ya. Oh Mohon iya warnanya izin biru. mohon Oke, izin bertanya Kang, bagaimana Mbak ini dengan kayaknya air Mbak mani? Aura biru. Bagaimana dengan air mani? Apakah Oke, termasuk najis atau bukan? Terus oke, kalau mengenai pakaian atau kain, bagaimana hukumnya kalau kita tidak tahu karena telah mengering? oke. Oke, terima kasih Siap. kami jawab ya. Ya. Jadi ada di fikih itu ada istilah mani, ada istilah wadi, ada istilah madhi. Ya, hampir sama itu. Kalau mani itu cairan cairan licin yang keluar biasanya setelah senggama atau setelah orang syahwat lah. Itu keluar namanya air mani. Air mani itu hukumnya suci ya. Air mani hukumnya suci tidak najis. Kan bahaya kalau maninya najis. Nanti orangnya bagaimana? Padahal kita itu kan terbentuk dari najis. Ya. Yakhruju mimma dafiq. Jadi manusia itu tercipta dari air yang muncrat. Ya air mani itu artinya. Gitu. Jadi kita manusia nggak boleh membanggakan diri, nggak boleh sombong karena kita tercipta dari air mani. Dan air mani itu hukumnya suci. Ya. Suci. Jadi karena suci, ngenai sarung, ngenai baju ya enggak apa-apa buat sholat. Digunakan untuk sholat tidak apa-apa. Itu di mazhab Syafi'i. Digunakan untuk sholat tidak apa-apa. Cuman kan mungkin risih nggih. Kita sholat pakai bukan tamu. Kita sholat pakai pakaian yang ada gitunya. Biasanya kan belentong gitu ya kan ya. Itu. Tetap sah. Secara hukum fikih hukumnya tetap sah digunakan untuk sholat. Cuman ya kurang nyaman aja nggih. Apalagi kalau kita sholatnya di masjid, di musola sama banyak orang gitu. Oke, terima kasih. Monggo ada Oke, lagi. sementara belum ada. Tadi sempat ini nge-lag kayaknya ini. Oh, ada Oh, lagi ini nih. Oh, enggak, dari Bu Juliet tadi. Ustadz ini saya tampilkan lagi. Ustadz, apa oke. benar pakaian yang kotor itu belum tentu najis karena kalau kita bepergian kadang-kadang kita ragu. Ya, betul. Jadi yang kotor itu belum tentu najis, nggih. Yang kotor itu belum tentu najis. Itu betul. Jadi misalkan kita punya najis itu apa? Najis itu pakaian kena najis itu pakaian yang terkena najis. Pakaian namanya mutanajis. Nggih, kalau di fikih namanya mutanajis. Sesuatu yang terkena najis. Jangan punya pakaian, kemudian pakaiannya itu terkena cicak, apa kotoran cicak yang kotorannya itu basah dan membekas. Nah, itu najis. Terkena kotoran cicak yang kering, kemudian kita kipatkan. Apa kita kipatkan? Apa kita kibaskan gitu. Kok hilang? Dibaskan. Dan ada bekasnya. Itu tidak najis. Itu. Oke, tidak najis.
Bisa difahami nggih? Siap. Katakan gini, kita punya pakaian 3 hari dipakai terus, tapi nggak kena najis, itu suci. Kita tidak boleh menghukumi najis kecuali melihat ada najisnya. Cuman kan walaupun tidak najis, tapi kan jorok. 3 hari dipakai terus, warnanya kan sudah berubah dia. Ada coklat-coklatnya gitu kan. Nah, ini. Jadi bahasanya bukan suci atau najis, tetapi layak, apalagi untuk ibadah. Kita mau nemoni Pak Lurah, nemoni Bupati aja kita pakai pakaian bagus. Ini mau sholat menghadap Allah, kan gitu. Pakai pakaian dipakai 3 hari nggak salin sama sekali. Kecuali Iya, memang iya, adanya itu ya enggak apa-apa. Adanya itu. Ke iya, Surabaya iya. pakai pakaian itu saja, tidak mau yang lain. Tidak ada yang Hmm, dipinjemin ya wes, itu boleh. Tapi iya, kalau ada iya. yang lain ya gantilah ya itu. Hmm, Kalau sucinya tetap suci, okay? Selama belum ada najis. nggih, bener. Ini memang Nah, fenomena memang ya mungkin juga termasuk saya. Kalau kita ya, mau bekerja kantor atau menghadap apa orang penting, pejabat dan sebagainya, pasti kita akan berdandan, berpakaian yang rapi, yang bagus, rapi, wangi. bagus, Tapi ketika layak. kita mau menghadap Allah Sang Pencipta yang maha segalanya, yang punya segalanya ini, kadang terkesan kita itu ala kadarnya. Ya kalau pas syukur-syukur Ya, ingat ya wah bener-bener pakai yang rapi, bagus, wangi. Tapi kalau pas udah wes tergesa-gesa dan sebagainya itu kadang ala kadarnya. Jadi bener ya, apa kata jenengan tadi ya. Itu fenomena memang, fenomena. fenomena. Iya, Tapi secara hukum boleh, ya boleh boleh. ya. Tidak najis artinya. Iya, Boleh. bener. Nah, ini Kang Abi ini Bu Juliet ini apa Mbak Juliet ini rombongan mau tanya lagi. Iya, Oke, kita tampilkan pertanyaan selanjutnya beliau. Nah, apa nih? Mumpung semangat bertanya ya. Nah, nanti iya, kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Oke, iya. ini Yang lain nggak ada yang Ustadz. nggak tanya. Iya nih. Ini beliau bertanya gini, Ustadz, ada seorang wanita yang pakaiannya menyentuh tanah kemana-mana. Terus dia sholat pakai Iya. baju itu. Bagaimana itu Ustadz? Hmm. Iya. Jadi fenomena ya sekarang itu di era apa? Di era gak ngetren pakaian syar'i ini. Ini banyak ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau bikin pakaian syar'i itu kan panjang sampai nyeret-nyeret itu. Jadi Ya, kayak nyaingi pakaiannya manten ya. Nyeret-nyeret. Nah, akhirnya ada potensi terkena najis. Potensi terkena najis. Jadi najis. kalau kita lihat tidak ada wujud najisnya, maka tetap boleh dipakai sholat. Kecuali Ya, ada loh, ini kok coklat-coklat apa ya? Itu tetap kita kan belum memastikan itu najis. Kita ya, pegang, kita tarik, kok bau kotoran, nah, berarti najis. Tapi kok, oh tibanya permen, coklat-coklatnya permen, ya. coklatnya jenang tibanya. Itu tidak najis, boleh untuk sholat. Sholat. Okay? Siap. Gitu. Iya. Cuman ya yang bagus kalau bisa ya tidak pakai yang kotor tadi. Kalau kotor lah ya. Kalau ada yang lain pakai yang lain. Kalau nggak ada Ya, lagi ya bisa untuk sholat. iya. Mungkin gitu ya Mbak Juliet ya. Nah, sebenarnya sih Ya, nggak ada masalah ya Kang Abi ya. Cuma mungkin untuk kehati-hatian aja. Mungkin gini ya. Mungkin kalau di Indonesia kan berbeda mungkin kayak di Eropa maupun mungkin di Timur Tengah. Kalau mungkin di Timur Tengah kayak Arab kan itu lebih cenderung ke apa ya berpasir, gurun dan sebagainya. Eropa mungkin tatanan jalannya yang bagus. Kalau di Indonesia ini kan mungkin kita tinggal di kampung atau apa mungkin tempatnya becek dan sebagainya. Ya mungkin hanya ini aja ya, kehati-hatian kita untuk
seandainya ini menyentuh tanah yang mungkin tanahnya itu tanah yang banyak najisnya, mungkin pas becek hujan dan sebagainya, ya itu mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas Ya. itu kalau seandainya kita cukup dibersihkan aja, insya Allah ya sudah nggak najis lah ya. Tapi seandainya memang Iya. kotor ya langkah baiknya ganti baju yang bersih lah ya. Ya. Iya. Ada lagi nih, ini dari Ombi Channel. Oh ini Kang Kotibin ini. Ini mau tanya beliaunya. Tanya Pak Ustadz, saya Kotibin. Begini Pak Ustadz, di masjid saya ada rumah burung. Posisi di tempat pojok imaman. Jadi di Di dalam atau masjidnya, di luar? Di luar oh ini, mestinya kan. Di luar bentar masjid nih. kan kayaknya. Di masjid saya ada rumah burung, posisi di tempat pojok imaman. Oh mungkin ini sarang burung kayaknya kalau di dalam Ya. masjid ya. Cara Lah bersihkan iya. bagaimana? Sedangkan kotoran itu terus ada setiap rumahnya dibuang tetap kembali lagi. Oh berarti ini sarang burung ya, sarang burung di tempat pengimaman. Sudah Burung gereja dibersihkan mungkin ya. kotorannya terus dia kembali lagi ke situ. Nah, Ya. Ya. Kalau solusi intinya kan solusi najisnya kan. Solusi najisnya. Jadi burung yang katakan bertempat tadi itu kan aslinya tidak mengganggu kita sholat. Tidak mengganggu kita sholat. Itu jadi nggak apa-apa. Cuman kalau mau dibersihkan, rumah burungnya dihilangkan, kemudian disemprot pakai semprotan yang warna apa? Baunya tajam, itu pasti nggak kembali. Kalau yang dimasalahkan najisnya, ya otomatis ketika rumah burungnya dihilangkan, kemudian najisnya dihilangkan juga selesai gitu. Mungkin yang dikhawatirkan ini, burung yang nempat di pengimaman tadi itu dia satu saat ya akan membuang kotoran di sekitarnya, di sekitar masjidnya, bukan di tempat burungnya karena tempat burungnya kan pasti tersembunyi di pojokan gitu. Kalau di pojokan saja nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan kan ketika dia turun, hinggap di meja, hinggap di tempat sholat, hinggap di karpet. Nah, seperti itu kayaknya yang dipermasalahkan. Oke. Jadi kalau saran saya, kalau posisinya di dalam masjid, hilangkan permanen. Dihilangkan sangkar burungnya, rumah burungnya, kemudian disucikan, setelah itu disemprot dengan hal-hal yang bersifat bau tajam, baunya tajam. Itu pasti nggak kembali dia. Oke, terima kasih. Sampun Mas Mujib. siap. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Sampun. nih. Nggih sampun alhamdulillah. Begitu nggih Mas Khotibin, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Saya kira memang apa ya? Ya emang resiko ya namanya hidup kita itu bersosial dengan manusia dan makhluk hewan ya otomatis ya mau nggak mau ketika kita kena najis ya mau nggak mau ya kita harus bersihkan ya. Ya memang ikhtiar kita ya harus membersihkan. Tapi benar katanya Kang Abi tadi ya, mungkin bisa kalau si burung kembali lagi ya kita carikan wangi-wangian yang mungkin dia nggak suka ya. Kan banyak itu. Kayaknya memang ini Sovel. ya, kayaknya memang ini tuh pertanda Sovel. ini. Tak mira musolanya suruh bersih-bersih yang rajin. Ya kan ini mau Ramadan. Nah, betul. Ini Kang Otipin mau Ramadan. Ini Mau suruh Ramadan bersihkan ini mau Ramadan. dibersihkan. Luar biasa. Oke, ini waktu kita sudah mendekati hampir jam 9 ini. Ya, ya. Mungkin kita cukupi dulu Kang Abi ya. Oke. Nanti bagi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang belum sempat bertanya pada waktu live, kemudian nonton video ini, silakan nanti setelah mengikuti penjelasannya
yang ada pokoknya yang terkait dengan najis dan hadas, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Kalau kita belum bisa menjawab secara live, nanti insya Allah kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Jadi biar tuntas sekalian. Mungkin terakhir bisa closing statement dari Kang Abi terkait Nggih. najis ini dan materinya. Monggo. Nggih. Jadi membersihkan hadas dan najis ini penting karena at-tahuru, suci itu menjadi kunci daripada ibadah. Jadi ibadah sholat, baca Quran, syaratnya kan harus suci. Artinya kalau kita sucinya tidak tahu suci apa tidak bisa memastikan, itu kan khawatir nanti sholatnya bagaimana kan gitu. Jadi kunci. Ibarat kita mau mendaftar ke sebuah kampus atau daftar kerja, itu syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Oh, pasti ketolak kan gitu. Jadi penting sekali kita pahami itu. Kemudian hadas dan najis itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama menjadi penghalang ibadah. Artinya ketika seseorang memiliki hadas dan najis, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah. Artinya tidak memenuhi syarat untuk ibadah. Sholat tapi punya hadas kecil, habis kencing, tidak sah sholatnya. Pasti tidak sah. Ya, kalau tidak wudhu dulu. Habis tidur, tiba-tiba sholat, tidak boleh. Okay. Habis tidur megang Quran, tidak boleh. Tuh. Habis junub, tiba-tiba sholat, tidak boleh dan pasti tidak sah sholatnya. Jadi seperti itu. Najis juga gitu. Okay. Sholat, kita sholat, ternyata baju kita ada kotoran ayam karena tadi habis membersihkan ayam. Nah, ini sholatnya tidak sah. Kalau tahu yang ulangi sholatnya, udah selesai, kan udah selesai. Selesai tapi kan ada najisnya. Maka tetap harus diulangi. Itu teman-teman. Kemudian saya tambahkan untuk mencuci baju. Kalau mencuci baju itu pastikan setelah katakan sudah bersih ya, hilang. Jadi hampir sama di mencuci baju itu harus dihilangkan najisnya dulu. Setelah itu disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Nyuceni lah istilahnya kalau orang Jawa. Nyuceni baju. Itu ditaruh di bak atau timba besar. Bajunya dimasukkan dulu, baru dikasih air. Jangan kebalik. Jangan airnya dulu, baru baju. Kecuali airnya banyak. Airnya satu gelombang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau airnya hanya satu bak atau satu timba, itu harus bajunya dulu baru air. Airnya dipenuhi, kalau bisa sampai tumpah-tumpah. Itu baru, okay? Baru bisa suci. Itu teman-teman sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.